Malam itu, tepat setelah lonceng tengah malam berdentang 12 kali, lapas wanita Semarang seperti kehilangan napas. Hujan turun deras, memukul-mukul atap seng tua, hingga suaranya seperti ribuan jarum menari di atas besi. Lampu neon di koridor berkedip, kadang menyala, kadang padam, menciptakan bayangan yang menari di dinding lembab. Udara di dalam blok isolasi terasa berat, berbau besi dan keringat, seperti menyimpan rahasia yang enggan dibuka. Di ujung lorong ada sebuah pintu besi besar dengan angka 7 yang catnya sudah mulai mengelupas. Di baliknya, Dewi Kartikasari duduk bersandar di ranjang beton. Tubuhnya kurus, matanya kosong menatap ke langit-langit yang selalu menyala 24 jam. Sudah hampir setahun ia hidup tanpa matahari, tanpa langit biru, tanpa suara manusia lain. Hanya denting rantai pintu dan langkah sepatu petugas yang datang lalu pergi, teratur seperti metronom waktu yang tak pernah berhenti. Dewi dulu bukan siapa-siapa. Ia hanya seorang perawat desa di Jepara, yang nasibnya terjebak di pusaran dosa orang lain. Sekali ia salah langkah, hidupnya terperangkap dalam jerat hukum yang tak memberinya ruang untuk menjelaskan. Sekarang, satu-satunya hal yang masih membuatnya membuka mata setiap pagi, hanyalah sesuatu yang samar, sesuatu yang bahkan ia sendiri sulit jelaskan, sebuah janji kecil yang ia rasakan di dalam dirinya. Hujan makin deras. Dari sudut ruang pengawas, Rika, petugas muda yang baru 3 bulan bertugas, menatap layar monitor dengan mata berat. Hampir saja ia tertidur ketika bayangan di sel 7 bergerak aneh. Dewi bangkit perlahan, tangannya menekan perut bagian bawah. Wajahnya pucat, Rika mengernyit, lalu menegakkan badan. Di layar terlihat Dewi melangkah satu langkah, lalu tubuhnya ambruk ke lantai. Kepala terbentur sisi ranjang beton. Darah merembes dari bibirnya. "Komandan, sel 7, cepat." Suara Rika pecah lewat interkom, menggema di sepanjang koridor. Dalam hitungan detik, alarm darurat berbunyi. 2 petugas perempuan datang berlari. Kunci logam beradu keras saat membuka gembok 3 lapis. Koridor lembab, hawa dingin menusuk tulang. Saat pintu besi itu terbuka, mereka menemukan Dewi tergeletak diam, wajahnya membiru, tangannya mencengkeram perut dengan erat. Mereka menggotong tubuh lemah itu ke atas tandu. Roda berdecit di lantai semen, menembus lorong sempit menuju ruang medis. Dr. Bagas Hermawan, dokter jaga malam itu, sudah menunggu. Ia terbiasa menghadapi segalanya, tahanan yang pura-pura sakit, yang mencoba bunuh diri, atau yang sekadar kelelahan. Tapi malam itu, sesuatu terasa berbeda. Udara seakan lebih berat, waktu berjalan lebih lambat, tekanan darah rendah, puls lemah, katanya cepat, sambil menempelkan stetoskop di dada Dewi. Namun, sebelum ia menarik alatnya, terdengar sesuatu yang membuatnya membeku. Denyut ganda. Satu lambat, satu cepat tapi jelas. Denyut kecil itu datang dari perut Dewi. Dokter Bagas menatap layar ultrasound portabelnya. Titik hitam di layar bergetar lembut. Duk, duk, duk. Suara itu kecil tapi nyata. Ia menelan ludah, mencoba memastikan. Tidak mungkin, gumamnya. Lalu menoleh ke petugas lain. Ini, janin. Sekitar 20 minggu. Ruangan seketika membeku. Petugas saling berpandangan. Tak ada yang berani bicara. Rika yang berdiri di sudut menutup mulutnya. Napasnya tersengal. Ia tahu betul Dewi dikurung sendirian hampir setahun. Tak ada kunjungan laki-laki. Tak ada celah. Tak ada siapapun yang pernah masuk ke sana tanpa izin. Semua pintu 3 lapis terkunci. Semua kamera aktif 24 jam. Tapi sekarang, ada kehidupan yang berdetak di dalam tubuh seorang perempuan yang terisolasi dari dunia. Hujan di luar tak berhenti. Suara petir menyambar jauh di langit utara, menerangi jendela kecil ruang medis. Dalam cahaya kilat sesaat, wajah Dewi tampak pucat, tapi bibirnya bergerak pelan. Kata-kata yang nyaris tak terdengar keluar dari mulutnya. Aku tahu. Dokter Bagas mendekat. Apa yang kamu tahu, Dewi? Perempuan itu membuka mata perlahan. Suaranya serak tapi tenang. Aku hanya ingin anak ini lahir. Tak ada ketakutan di matanya. Tak ada pertanyaan.
Hanya ketenangan aneh seperti seseorang yang sudah lama berdamai dengan nasibnya. Dokter Bagas terdiam. Ia menatap layar monitor lagi, denyut kecil itu masih ada. Cepat, teratur, seperti palu kecil mengetuk dari balik air kehidupan. Malam itu, semua petugas di Lapas Wanita Semarang tahu sesuatu yang tak bisa dijelaskan sedang terjadi. Di tempat yang seharusnya hanya ada hukuman dan keputusasaan, tiba-tiba ada tanda kehidupan. Dan sejak malam itu, lapas itu tak lagi sama. Hujan turun terus, membasahi tanah dan dinding yang lembab. Setiap tetesnya seperti membawa pertanyaan yang menggema di dalam hati setiap orang. Bagaimana mungkin seorang perempuan yang terkurung sendirian bisa mengandung kehidupan? Pagi setelah malam badai itu, Lapas Wanita Semarang sunyi seperti kuburan. Tidak ada tawa, tidak ada sapaan. Bahkan suara sendok yang mengaduk kopi di ruang petugas terdengar seperti dosa kecil yang menodai udara. Semua orang tahu apa yang terjadi malam sebelumnya, tapi tak seorang pun berani menyebutnya. Peraturan tertulis jelas. Segala sesuatu yang terjadi di dalam lapas tidak boleh keluar tanpa izin kepala lembaga. Namun, di tempat seperti itu, rahasia selalu punya cara untuk menyelinap lewat bisikan dan tatapan. Agus Santoso, kepala lapas, duduk kaku di ruang kerjanya. Map laporan menumpuk di meja. Rokoknya separuh terbakar tapi tak disentuh. Di luar, hujan masih menetes pelan di talang besi. Dewi Kartikasari, gumamnya pelan. Seakan nama itu sendiri sudah cukup berat untuk diucapkan. Ia sudah 30 tahun bekerja di sistem pemasyarakatan. Sudah melihat segala macam sandiwara tahanan dari pura-pura sakit, mencuri obat, sampai melukai diri sendiri demi perhatian. Tapi ini berbeda. Seorang perempuan hamil tanpa sentuhan lelaki. Ia menekan pelipisnya. Tak mungkin, katanya dalam hati, tapi layar laporan medis di depannya berkata sebaliknya. Komandan Rani, panggilnya lewat interkom. Beberapa menit kemudian, Rani Wulandari masuk dengan langkah mantap. Wajahnya tegas seperti biasa, tapi matanya menyimpan bayangan letih. Semua sudah tahu? Tanya Agus tanpa menatap. Rani menarik napas dalam. Mereka berusaha diam, Pak. Tapi rumor, lebih cepat dari kamera keamanan. Agus memejamkan mata. Kita harus hentikan ini sebelum keluar ke media. Kita akan jadi bahan tertawaan. Ia berdiri, mengambil map tebal dari meja. Periksa semua rekaman 60 hari terakhir. Kamera di blok isolasi, koridor, gudang teknis, semuanya. Tidak boleh ada satu detik pun yang terlewat. Aku ingin tahu siapa yang masuk, siapa yang keluar. Baik, Pak. Rani menunduk. Tapi di dadanya ada sesuatu yang bergetar, bukan hanya ketegangan, tapi rasa iba yang sulit dijelaskan. Ia pernah kehilangan anak. Dan malam tadi, ketika mendengar suara denyut kecil dari perut Dewi, ada sesuatu yang lama terkunci di hatinya mendadak terbuka lagi. Di ruang kontrol, Rika, petugas muda, duduk menatap monitor dengan mata merah. Bersama dua teknisi, mereka memutar ulang rekaman dari minggu ke minggu. Gambar demi gambar, jam demi jam. Hanya satu bayangan yang terus muncul di layar. Dewi, duduk diam di ranjangnya. Makan secukupnya, tidur, menatap kosong, menulis sesuatu di dinding dengan ujung kukunya. Tidak ada siapapun yang masuk. Tidak ada bayangan asing. Semuanya sempurna. Terlalu sempurna. Tidak mungkin. Bisik Rika pelan. Teknisi di sebelahnya mengangguk. Kalau bukan manusia yang melakukannya, lalu siapa? Pertanyaan itu melayang di udara seperti asap rokok yang tak mau hilang. Sore harinya, rapat darurat digelar. Semua petugas utama hadir. Ruangan itu terasa lebih kecil dari biasanya. Kursi plastik bergeser, udara penuh ketegangan. Agus berdiri di ujung meja, memandangi mereka satu persatu. Saya tidak mau mendengar kata mustahil, katanya dengan suara berat. Yang saya mau adalah penjelasan. Bagaimana seorang narapidana isolasi bisa hamil 20 minggu tanpa kontak dengan siapapun? Tak ada yang menjawab. Hanya terdengar bunyi hujan di luar jendela dan dengungan kipas tua di sudut ruangan. Dokter Bagas maju dengan wajah letih. Secara medis,
Saya sudah memeriksa ulang, Pak. Janinnya nyata. Denyutnya kuat. Tidak mungkin itu kesalahan alat. Ia berhenti sejenak, menatap catatan di tangannya. Perkiraan usia kandungan, 20 minggu. Sementara catatan medis menunjukkan bahwa 8 bulan terakhir Dewi tidak menunjukkan tanda apapun. Jadi, pembuahan terjadi di dalam sel. Suara itu membuat semua kepala menunduk. Agus menatap mereka tajam. Jadi, salah satu dari kita berbohong? Tak ada yang berani menjawab. Rani menatap lantai, menahan napas panjang. Ia tahu Agus sedang berjuang melawan sesuatu yang bahkan logika pun enggan menyentuhnya. Malam berikutnya, Rani berdiri sendiri di depan sel nomor 7. Cahaya, lampu koridor memantul di wajahnya yang lelah. Dari balik celah kecil pintu, ia melihat Dewi duduk bersila di ranjang beton, tangannya menempel di perut. Wajahnya tenang, seperti seseorang yang sedang menunggu sesuatu yang pasti datang. Rani ingin bertanya, ingin menuntut penjelasan, tapi bibirnya keluh. Di balik pintu itu, ia melihat bukan tahanan, tapi seorang ibu yang menunggu. Dewi, suaranya pelan. Perempuan itu menoleh perlahan. Kenapa kamu tidak bicara? Beberapa detik hening. Lalu dari dalam, suara lembut menjawab, apa yang harus saya katakan, Bu? Semua sudah saya terima. Saya hanya ingin anak ini selamat. Rani tercekat. Kalimat itu sederhana, tapi menusuk lebih dalam daripada teriakan. Ia menatap lebih lama, lalu berbalik tanpa kata. Keesokan harinya, laporan awal keluar. Tidak ada pelanggaran prosedur, tidak ada pintu terbuka, tidak ada celah di sistem keamanan. Namun, di baris catatan terakhir, Rika menulis sesuatu kecil dengan pensil. Mungkin bukan pintu yang terbuka, tapi hati seseorang. Tulisan itu membuat Rani terdiam lama ketika membacanya. Sementara itu, di blok pria bagian belakang, seorang narapidana muda bernama Bayu Prasetyo duduk menulis sesuatu di sobekan kertas. Cahaya lampu di atas kepalanya berkelip, tapi tangannya tetap menulis cepat. Kalimat pertama yang ia tulis, aku mendengar suara batuk dari balik ventilasi beberapa bulan lalu. Dari situlah semuanya dimulai. Ia berhenti, memandangi huruf-huruf itu. Di luar selnya, hujan kembali turun, membasuh atap lapas seperti ingin menyembunyikan dosa seluruh dunia. Dan malam itu, ketika petugas memeriksa sel Dewi, mereka menemukan goresan baru di dinding, ditulis dengan kuku yang mulai berdarah. Tulisan itu samar, tapi jelas terbaca. Saya tidak sendiri. Kata-kata itu jatuh seperti petir yang membelah langit. Bukan hanya karena maknanya, tapi karena ia membuka pintu baru, pintu menuju rahasia yang lebih dalam daripada tembok manapun di lapas itu. Hari-hari setelah tulisan, saya tidak sendiri, ditemukan di tembok, suasana lapas wanita Semarang berubah drastis. Tidak ada lagi percakapan ringan di kantin, tidak ada tawa di pos jaga. Semua orang berjalan cepat, menunduk, seolah bayangan dari tulisan itu mengikuti langkah mereka kemanapun mereka pergi. Agus Santoso, kepala lapas, tak lagi berbicara keras. Ia hanya menatap dengan dingin, dan tatapan itu cukup membuat siapapun merasa bersalah. Dalam benaknya, satu pertanyaan berputar tanpa henti. Bagaimana mungkin? Ia menatap laporan hasil pemeriksaan berulang kali, mencari celah, tapi yang ia temukan hanya kekosongan. Hukum dan logika seperti mengejeknya. Pak, tim teknis sudah siap. Suara Komandan Rani memecah pikirannya. Agus mengangguk tanpa kata, lalu berjalan ke blok isolasi bersama beberapa orang. Mereka membawa alat senter besar, denah bangunan lama, serta buku catatan yang sudah menguning di tepinya. Lorong menuju blok isolasi berbau lembab. Setiap langkah terdengar bergema di lantai semen. Di ujung, pintu besi sel nomor 7 menunggu dingin dan menakutkan. Rani menatap sekeliling. Periksa setiap ventilasi, setiap celah. Jangan tinggalkan satupun bagian dinding tanpa diketuk. Perintahnya. Para teknisi mulai bekerja. Bunyi palu kecil mengetuk dinding bergema seperti detak jam yang menghitung mundur. Dinding demi dinding diperiksa, tapi semuanya padat, tidak ada rongga. Hingga salah satu teknisi muda berhenti di depan ventilasi di koridor belakang ventilasi yang tampak biasa.
Tapi kawat kasanya sedikit berbeda. Bu, ini agak aneh, katanya. Rani mendekat. Ventilasi itu berbentuk persegi panjang, kira-kira 2 jengkal lebarnya. Kawat kasanya terlihat lebih baru dibanding ventilasi lain yang sudah berkarat. Ketika ia menyentuhnya, kawat itu goyah. Coba lepas dengan hati-hati, ujar Rani. Teknisi itu mengangkat obeng, membuka sekrup satu persatu. Begitu kawat terlepas, mereka menemukan sepotong tali nilon tipis tersangkut di bagian dalam. Ujungnya terikat pada potongan kayu kecil, seolah pernah ditarik berkali-kali. Semua terdiam. Tarik perlahan, kata Agus dengan suara berat. Tali itu ditarik pelan-pelan hingga ke ujung. Dan saat sampai di batas akhir, sesuatu jatuh dari sisi lain ventilasi sebuah kantong plastik bening. Di dalamnya ada cairan keruh dan sebuah spuit kecil yang sudah menguning. Tidak ada yang berbicara. Hanya suara hujan di luar dan napas yang tertahan di antara mereka. Rani menatap benda itu dengan mata membesar. Ia tahu, apapun isinya, itu bukan hal sepele. 3 hari kemudian, hasil laboratorium seluar, cairan di dalam plastik ternyata mengandung sisa sperma manusia, dan hasil DNA menunjukkan kecocokan dengan seorang narapidana pria bernama Bayu Prasetyo, usia 27 tahun, tahanan di blok pria bagian C. Nama itu langsung membuat ruangan rapat sunyi. Bayu Prasetyo, ulang Agus. Suaranya rendah namun tajam. Siapa dia? Rani membuka berkas catatan. Mantan mahasiswa kedokteran. Masuk 2 tahun lalu karena kasus kekerasan. Catatannya bersih, tidak pernah terlibat masalah. Agus mengetuk meja dengan jari. Apakah dia punya akses ke area belakang lapas wanita? Kadang, jawab Rani hati-hati. Dia sering membantu teknisi memperbaiki jalur listrik di ruang servis yang terhubung dengan blok isolasi. Ruangan hening. Semua kepala saling berpandangan. Di mata Agus, ada campuran antara amarah dan rasa tidak percaya. Panggil dia, katanya akhirnya. Sekarang, beberapa jam kemudian, Bayu dibawa ke ruang interogasi kecil. Borgol di tangannya bergetar halus saat ia duduk. Wajahnya tenang, hampir terlalu tenang untuk seseorang yang sedang dituduh sesuatu yang mustahil. Agus duduk di hadapan, Rani berdiri di sampingnya. Bayu Prasetyo, katanya tegas. Kamu tahu kenapa kamu di sini? Bayu mengangguk pelan. Tentang hasil pemeriksaan itu, Pak? Benar. Cairan yang ditemukan di ventilasi blok isolasi cocok dengan DNA kamu. Jelaskan. Beberapa detik hening. Bayu menunduk, tangannya bergetar halus di atas meja besi. Saya tidak pernah menyentuh dia, Pak, katanya lirih. Tidak pernah. Rani menatapnya tajam. Kalau begitu, bagaimana bisa ada DNA kamu di sana? Bayu menarik napas panjang, lalu menatap lurus ke depan. Suaranya tenang, tapi matanya menyimpan sesuatu yang dalam antara penyesalan dan kejujuran. Saya hanya membantu. Kata-kata itu jatuh pelan, tapi mengguncang ruangan. Agus menatapnya lama, menahan diri untuk tidak membentak. Membantu apa, Bayu? Bayu menelan ludah. Membantu dia, Dewi Kartikasari, untuk menjadi seorang ibu. Ruangan seketika hening. Rani merasa udara di paru-parunya menghilang. Agus bersandar, menatap pemuda itu dengan pandangan kosong. Jelaskan. Suaranya bergetar. Bayu menunduk lagi. Saya sering diminta memperbaiki kabel listrik di ruang servis belakang. Di sana, ada ventilasi yang terhubung langsung ke blok isolasi. Suatu malam, saya mendengar suara batuk dari balik tembok. Saya kira itu hewan. Tapi kemudian saya dengar seseorang berbisik, meminta kertas. Dan kamu memberikannya? Tanya Rani. Bayu mengangguk pelan. Selembar sobekan kertas bekas. Beberapa malam kemudian, dia membalas. Katanya, dia hanya ingin satu hal sebelum mati menjadi seorang ibu. Ia berhenti, menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Saya tahu itu salah. Saya tahu itu gila. Tapi setiap kali membaca tulisannya, saya merasa seperti membaca isi hati saya sendiri. Saya juga pernah kehilangan seseorang. Adik saya, dia hancur karena kekerasan. Saya tidak bisa menyelamatkannya. Tapi di sini, lewat celah kecil di dinding,
Ada seorang perempuan yang ingin melahirkan, bukan untuk hidupnya sendiri, tapi untuk memberi kehidupan. Saya tidak bisa menolak. Agus menatapnya lama, matanya keras, tapi di dalamnya ada sesuatu yang pelan-pelan melemah. Rani menunduk, dadanya berguncang, menahan emosi yang tiba-tiba menyeruak. Jadi kamu, saya hanya mengirimkan sperma saya lewat ventilasi, Pak. Dengan plastik kecil dan spuit yang saya curi dari gudang medis. Dia yang melakukan sisanya. Saya tidak pernah menyentuhnya. Bayu menutup mata. Suaranya hampir berbisik. Saya hanya memenuhi keinginan terakhirnya. Tak ada yang bergerak. Tak ada yang berbicara. Hanya suara hujan di luar, menetes lembut di genteng tua. Rani menggenggam ujung seragamnya erat-erat. Dan di dalam hatinya, sebuah kalimat muncul tanpa ia sadari. Kadang, kehidupan menemukan jalan dari tangan yang tak pernah saling menyentuh. Ruang interogasi di lapas wanita Semarang malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu neon menggantung rendah. Cahaya putihnya jatuh ke meja besi, menyoroti wajah Bayu Prasetyo yang pucat namun tenang. Di hadapannya, Kepala Agus Santoso duduk bersandar dengan jari-jari saling mengatup. Sementara Komandan Rani Wulandari berdiri di sisi ruangan, menatap pemuda itu tanpa berkedip. Bayu, suara Agus berat dan datar. Kau sadar apa yang kau lakukan bisa membuatmu dipenjara seumur hidup lagi. Ini pelanggaran berat. Tidak peduli niatmu apa. Bayu mengangguk pelan. Saya tahu, Pak. Ia menatap lantai, kemudian melanjutkan dengan suara serak. Tapi kali ini saya tidak ingin lari dari hukuman. Saya sudah cukup hidup dalam rasa bersalah. Rani menyipitkan mata. Rasa bersalah? Bayu terdiam lama. Suara hujan di luar terdengar semakin keras, mengetuk atap seperti tangan-tangan gelisah. Ada sesuatu yang belum pernah saya ceritakan, katanya pelan, tentang adik saya. Agus dan Rani saling pandang, tapi tidak menyela. Bayu menghela napas panjang. Namanya Laras. Umurnya baru 16 waktu itu. Saya kuliah kedokteran di Semarang. Kami tinggal berdua sejak orang tua meninggal. Saya sibuk kuliah, kerja sambilan. Saya kira semuanya baik-baik saja. Ia berhenti sebentar. Suaranya retak ketika melanjutkan. Sampai suatu malam, Laras tidak pulang. 2 hari kemudian, dia ditemukan di rumah kosong di pinggiran kota. Masih hidup, tapi rusak. Seorang pemabuk melakukannya. Saya yang menemukannya, dan saya yang menghajarnya sampai nyaris mati. Rani menutup mulut, matanya bergetar. Bayu menatap jauh ke arah tembok. Suaranya gemetar. Saya pikir saya melindunginya. Tapi ternyata, setelah itu, Laras tidak pernah benar-benar kembali. Dia trauma, tak mau bicara, tak mau melihat siapapun. Lalu, 2 bulan kemudian, dia bunuh diri. Dan suaranya pecah, saya masuk penjara karena membunuh lelaki itu. Sunyi, tak ada yang berbicara. Bahkan suara hujan di luar seakan menahan diri. Aku kehilangan adikku, kata Bayu pelan. Aku kehilangan satu-satunya orang yang kupunya. Jadi waktu aku mendengar suara Dewi dari balik ventilasi, aku tidak mendengar suara seorang tahanan, Bu. Aku mendengar suara Laras. Ia menatap Rani. Matanya merah tapi jernih. Dia bilang, aku tidak takut mati. Aku hanya ingin anak ini hidup. Bayu menutup mata. Dan saat itu aku tahu, mungkin inilah cara Tuhan memberiku kesempatan menolong seseorang, meski dari dalam penjara. Rani menggenggam jemarinya sendiri. Ada sesuatu yang bergetar di dalam dadanya, sesuatu yang sudah lama ia tekan. Wajah Dewi terbayang di benaknya. Perempuan pucat di sel sempit, tangan selalu menempel di perut. Tatapannya tidak minta belas kasihan, hanya ketenangan yang lahir dari keyakinan. Bayu, suara Agus akhirnya terdengar lagi, dalam tapi bergetar. Kau sadar, dengan perbuatanmu, kau bukan hanya melanggar hukum, tapi juga mengubah sistem ini. Semua yang kami bangun, semua yang kami jaga, hancur. Bayu mengangguk. Saya tahu, Pak. Tapi sistem tidak bisa menebus apa yang saya rasakan. Hanya satu hal yang saya tahu, kadang manusia melakukan dosa bukan karena niat jahat, tapi karena ingin menebus luka yang tidak pernah sembuh. Kalimat itu menggantung lama di udara.
Rani menunduk, menatap lantai basah di bawah kakinya. Ia tahu Agus benar. Ini adalah bencana bagi karier, bagi reputasi. Tapi hatinya menolak menilai Bayu sebagai penjahat. Ia melihat di sana, bukan kebusukan, tapi kejujuran sebuah bentuk penyesalan yang jarang ditemukan di balik jeruji. Bawa dia kembali ke sel, kata Agus akhirnya. Dua petugas datang, mengikat tangan Bayu, lalu membawanya pergi. Langkah sepatunya terdengar berderit di lantai semen, lambat tapi mantap. Dan di tengah suara rantai yang bergesekan, Rani mendengar sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Suara batin yang berbisik kadang penebusan tidak datang dari gereja atau doa, tapi dari keberanian untuk melakukan sesuatu yang benar di tempat yang salah. Malam itu, Rani tidak bisa tidur. Hujan turun terus, dan setiap kali petir menyambar, wajah Dewi dan Bayu muncul silih berganti di benaknya. Ia mengambil surat lama yang pernah ia simpan, surat dari rumah sakit bertahun-tahun lalu, tentang anaknya yang meninggal beberapa jam setelah dilahirkan. Ia memejamkan mata. Saya hanya ingin anak ini hidup. Kata-kata Dewi bergema lagi. Persis seperti dulu ia memohon kepada Tuhan agar bayinya selamat. Tapi Tuhan tidak menjawab waktu itu. Dan kini, di penjara yang bau dan dingin, ada seorang perempuan yang masih berani berharap. Pagi datang dengan warna abu-abu. Langit Semarang berat dengan awan. Petugas lapas berbaris untuk apel, tapi suasana tetap muram. Rani berdiri di samping Agus, yang tampak lebih tua dari semalam. Bagaimana sekarang, Pak? Agus menghela napas panjang. Kita tidak bisa menutupi ini selamanya, tapi kita juga tidak bisa membiarkannya keluar sebelum kita punya keputusan. Ia menatap jauh ke gerbang utama, di mana rantai besi bergoyang diterpa angin. Hukum tidak mengenal air mata, Rani. Tapi aku tidak tahu, apakah kali ini hukum masih bisa berdiri tegak? Rani menatapnya. Dan kalau hukum berdiri di atas air mata, Pak, apakah itu masih keadilan? Agus menatapnya, tapi tidak menjawab. Sementara itu, di sel isolasi, Dewi duduk bersila di ranjangnya. Ia tahu sesuatu telah berubah. Udara di sekelilingnya lebih tenang. Petugas yang memberi makan menatapnya dengan cara berbeda, tidak lagi dengan jijik, tapi dengan rasa ingin tahu. Ia mengelus perutnya pelan. Janin di dalamnya mulai bergerak. Aku janji, bisiknya. Kau akan lahir. Tidak peduli dunia menolak kita. Di luar, langit kembali menitikkan hujan. Air menetes dari atap ke lantai, menimbulkan irama lembut yang menenangkan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Dewi menutup mata bukan karena kelelahan, tapi karena damai. Malam itu, di ruang kecilnya, Komandan Rani menulis sesuatu di buku catatan pribadinya. Ada hukum yang dibuat manusia, dan ada hukum yang lahir dari hati. Malam ini, aku mulai ragu yang mana yang lebih benar. Sejak malam pengakuan Bayu Prasetyo, lapas wanita Semarang tidak lagi sama. Dinding-dindingnya masih berdiri. Pintu-pintu besi masih terkunci, tapi sesuatu di udara berubah. Para petugas berjalan dengan langkah berat. Mereka menunduk lebih sering, berbicara lebih pelan, seolah setiap kata bisa menjadi kesalahan. Di tengah kekakuan itu, Komandan Rani Wulandari mulai menyimpan rahasia-rahasia yang tidak tertulis di laporan manapun. Setiap pagi, ia menyempatkan diri melewati blok isolasi. Dari balik celah pintu, ia selalu melihat hal yang sama. Dewi Kartikasari duduk bersila di ranjang beton, mengusap perutnya dengan tatapan damai. Tak ada keluhan, tak ada permintaan. Hanya keheningan yang aneh, keheningan yang membuat hati Rani bergetar setiap kali melihatnya. Suatu sore, saat hujan turun lagi, Rani membawa termos air hangat dan sebuah bungkusan kecil. Ia menunggu sampai semua petugas lain beristirahat, lalu berjalan ke koridor isolasi. Petugas jaga malam, Rika, yang sedang duduk di depan monitor, segera berdiri. Komandan, ada keperluan, Bu? Ya, jawab Rani tenang. Saya ingin memeriksa sel 7. Rika menatapnya, lalu menunduk. Baik, Bu, mau saya temani? Rani menggeleng. Tidak perlu. Saya ingin bicara sebentar saja. Ia mengambil kunci dari gantungan, membuka 3 lapis gembok besi dengan hati-hati.
Suara klik terakhir terdengar seperti detak jantung di telinganya. Ketika pintu terbuka, Dewi mendongak perlahan. Ia tidak kaget, seolah sudah tahu siapa yang akan datang. Selamat sore, Bu Komandan. Rani masuk, menaruh termos dan bungkusan di lantai. Kau makanlah, ini susu dan roti. Jangan biarkan tubuhmu lemah. Dewi menatapnya lama. Saya tidak biasa menerima sesuatu tanpa alasan. Rani menarik napas pelan. Anggap saja, dari seorang ibu untuk seorang ibu yang lain. Kalimat itu membuat Doi menunduk. Ia menatap tangannya sendiri, lalu perlahan mengangguk. Terima kasih Bu, tapi saya tidak ingin merepotkan siapapun. Rani duduk di kursi kecil dekat pintu. Kau tidak merepotkan. Dunia sudah cukup berat tanpa kita harus saling menambah beban. Hening seenak. Di luar, hujan menetes di atap seng, menciptakan ritme lembut. Dewi membuka bungkusan itu. Ada sebotol susu kecil dan beberapa potong roti gandum. Ia memakannya pelan, matanya berkaca-kaca. Sudah lama, katanya lirih. Tidak ada yang memikirkan saya seperti ini. Rani tersenyum samar. Dewi, aku tidak di sini untuk membenarkan apa yang kau lakukan, tapi aku juga tidak bisa menutup mata dari keberanianmu. Dunia boleh menilaimu salah, tapi aku melihat seorang perempuan yang tidak menyerah. Dewi menatapnya, dan untuk pertama kalinya sejak di penjara, matanya tampak hidup. Bu Rani, saya tidak takut mati, tapi saya takut mati tanpa sempat memeluk anak saya. Rani menunduk, suaranya hampir tak terdengar. Aku mengerti. Sejak hari itu, Rani mulai datang lebih sering. Kadang hanya diam duduk beberapa menit di depan pintu, kadang membawa vitamin, kadang hanya membawa cerita singkat tentang bunga di halaman kantor atau langit sore yang cerah. Hal-hal kecil yang bagi banyak orang tak berarti, tapi bagi Dewi, itu seperti angin segar dari dunia luar yang sudah lama hilang. Petugas muda Rika mulai memperhatikan perubahan itu. Suatu malam, saat Rani keluar dari blok isolasi, Rika memberanikan diri bertanya, Bu Komandan, maaf, saya hanya ingin tahu, kenapa ibu begitu peduli pada dia? Bukankah dia tahanan mati? Rani berhenti sejenak, lalu menatap wajah muda itu. Kau masih muda, Rika. Mungkin suatu hari kau akan mengerti bahwa tidak semua orang bersalah karena jahat. Kadang mereka hanya salah karena terlalu mencintai sesuatu yang tak seharusnya. Cua. Rika menunduk, wajahnya merah. Ia tak berani bertanya lagi. Sementara itu, di ruang kerja kepala lapas, Agus Santoso mulai merasa curiga. Ia tahu Rani sering ke blok isolasi lebih dari jadwal biasa. Saya tahu niatmu baik, katanya pada Rani di suatu rapat singkat. Tapi jangan biarkan perasaan mengaburkan tugas. Kita bukan penyelamat jiwa, Rani. Kita hanya penjaga hukum. Rani menatapnya dengan tenang. Saya tahu, Pak. Tapi hukum pun butuh hati untuk berjalan lurus. Agus menatapnya tajam, tapi tidak menjawab. Ia tahu, kata-kata Rani berbahaya karena di baliknya ada sesuatu yang lebih kuat dari disiplin. Empati. Malam itu, Dewi terbangun oleh suara hujan. Ia memeluk perutnya yang mulai membesar. Tetes air dari atap menetes perlahan ke lantai, seperti irama nadi yang menenangkan. Ia menatap dinding tempat tulisan. Saya tidak sendiri, masih samar terlihat. Kini ia tahu, kalimat itu bukan lagi pengakuan tentang Bayu, tapi tentang harapannya sendiri. Ia memang tidak sendirian. Ada seseorang di luar sana, Rani, yang diam-diam berjalan bersamanya dalam kegelapan. Beberapa hari kemudian, Rani menerima surat kecil tanpa nama di meja kerjanya. Kertasnya kusut, ditulis dengan pensil, tapi tulisannya rapi. Bu Komandan, kalau nanti saya tidak bisa bertahan, tolong jangan salahkan siapapun. Saya hanya ingin anak saya melihat dunia, walau hanya sebentar. Dan kalau dia sempat menangis sekali saja, itu sudah cukup untuk saya disebut seorang ibu. Terima kasih, Bu, karena sudah memperlakukan saya bukan sebagai tahanan, tapi sebagai manusia. Dewi, air mata Rani jatuh membasahi tulisan itu. Ia menutup surat itu rapat, lalu menyimpannya di saku dalam seragamnya. Di luar, hujan masih turun, seakan langit ikut menangis bersamanya.
Malam itu, untuk pertama kalinya sejak bertugas, Rani berdoa bukan untuk jabatan, bukan untuk keselamatan dirinya, tapi untuk seorang perempuan di balik sel 7 dan bayi kecil yang belum lahir di dunia yang begitu keras ini. Malam kembali turun di atas lapas wanita Semarang. Hujan menitik lembut, merembes dari sela genteng tua dan menetes ke lantai koridor. Lampu neon berkelip, mengubah bayangan menjadi potongan-potongan cahaya yang menari di dinding lembab. Di dalam sel 7, Dewi Kartikasari duduk bersila. Di tangannya, sepotong pensil kecil yang sudah patah ujungnya dan selembar kertas bekas pembungkus obat. Ia menulis perlahan, huruf demi huruf, dengan tangan bergetar namun pasti. Bu Rani, malam ini saya mendengar hujan lagi. Suaranya membuat saya ingat rumah lama di Jepara, tempat ibu saya sering menidurkan saya dengan cerita tentang bintang. Ia bilang, setiap manusia punya cahaya kecil di langit, dan ketika seseorang lahir, satu bintang menyala untuknya. Tapi di sini, saya tidak bisa melihat bintang. Hanya lampu neon yang menyala terus tanpa belas kasihan. Ia berhenti sebentar, menarik napas dalam-dalam. Perutnya mulai berat, napasnya pendek, tapi matanya masih jernih. Di luar, suara langkah petugas terdengar, lalu menghilang lagi. Ia melanjutkan tulisan itu. Saya tidak tahu berapa lama lagi saya akan bertahan, tapi saya tahu anak saya masih hidup, karena setiap malam saya bisa merasakan dia menendang, seolah menolak menyerah. Saya ingin ia lahir, Bu, tidak untuk saya, tapi untuk dunia yang menolak saya. Saya ingin membuktikan bahwa dari tempat paling gelap pun, masih ada kehidupan yang tumbuh. Dewi menatap kata-kata terakhir itu lama. Lalu, seperti kebiasaan lama yang ia pelajari saat masih menjadi perawat, ia menulis tanda tangan kecil di bawahnya bukan nama tahanan, tapi nama manusia. Dewi Kartikasari. Ia melipat kertas itu hati-hati, menyelipkannya di bawah piring logam bekas makan malam, tahu betul bahwa Rika yang bertugas malam ini akan mengantarkannya kepada Komandan Rani secara diam-diam. Beberapa jam kemudian, di ruang kerjanya, Rani Wulandari menatap surat itu dengan tangan gemetar. Hujan masih turun di luar jendela, dan lampu di ruangannya redup, hanya menyisakan cahaya kuning yang jatuh ke meja. Ia membaca setiap kalimat perlahan. Matanya bergerak seperti menelusuri luka yang terbuka. Dari tempat paling gelap pun, masih ada kehidupan yang tumbuh. Kata-kata itu menancap dalam di dadanya. Ia menutup surat itu, menekannya ke dada, lalu memejamkan mata. Bayangan masa lalu datang lagi, rumah sakit, darah, suara tangis bayi yang hanya terdengar beberapa menit sebelum sunyi selamanya. Ia menatap foto kecil anaknya di laci meja, lalu berbisik, kalau saja aku bisa sekuat dia. Keesokan paginya, Rani menemui Dr. Bagas Hermawan di ruang medis. Bagas, aku ingin memeriksa Dewi lebih sering, 2 kali seminggu, bukan sebulan sekali. Dokter itu menatapnya curiga. Perintah kepala lapas berbeda. Komandan, Dewi tetap tahanan, bukan pasien prioritas. Rani menatapnya dalam. Dia bukan tahanan biasa, Bagas. Dia membawa 2 nyawa dalam tubuhnya. Bagas terdiam, lalu akhirnya mengangguk pelan. Baiklah, tapi kalau Kepala Agus tahu, aku akan tanggung jawab. Potong Rani cepat. Bagas menghela napas. Kau tahu, Rani, di luar sana orang akan menyebut ini keajaiban. Tapi di sini, di balik jeruji, keajaiban dianggap kesalahan. Rani menatap keluar jendela, ke arah hujan yang jatuh tanpa henti. Mungkin, Bagas, Tuhan sengaja memilih tempat paling gelap untuk menyalakan cahaya kecilnya. Sementara itu, di ruang kerja Kepala Agus Santoso, tekanan dari atas mulai datang. Telepon dari kantor pusat berdentang siang dan malam. Media mulai mencium kabar. Suara di ujung sana terdengar tajam. Pastikan tidak ada satupun informasi bocor. Agus menatap jendela yang tertutup hujan. Kami mengendalikannya, Pak. Tapi kalau bayi itu lahir, hukum tidak bisa diam. Kalau perlu, pastikan bayi itu tidak lahir di situ. Suara dingin menjawab, lalu sambungan terputus. Agus menatap meja kerjanya lama. Tangannya gemetar ringan. Ia tahu apa maksud kalimat itu. Dan untuk pertama kalinya dalam 30 tahun kariernya,
Ia merasa jijik terhadap pekerjaannya sendiri. Malam itu, ia memanggil Rani ke ruangannya. Aku dapat telepon dari pusat, katanya datar. Mereka tidak ingin kasus ini jadi berita besar. Rani menatapnya. Maksudnya? Agus menatapnya balik. Kau tahu maksudnya. Sunyi menggantung di antara mereka. Rani menggenggam tangannya erat. Kalau mereka ingin mematikan kehidupan yang belum lahir, aku tidak akan ikut, Pak. Agus menghela napas berat. Kau terlalu berani, Rani. Bukan berani, jawabnya pelan. Hanya manusia. Agus menatap wajahnya lama, lalu berkata lirih. Aku harap kau tidak menyesal. Malam berikutnya, Rika kembali membawa nampan makanan ke sel 7. Ia sudah terbiasa kini ada pesan kecil di bawah piring, ditujukan kepada Rani. Tapi kali ini, Dewi tidak hanya menulis surat, ia juga menggambar sebuah bayi kecil yang sedang tidur di dalam bentuk bulat menyerupai rahim. Di bawah gambar itu, ia menulis, "Kalau nanti saya tidak sempat mendengarnya menangis, tolong ibu yang menggendongnya." Rika menatap kertas itu lama sebelum berani menyembunyikannya di saku. Ia tak tahu kenapa, tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia berdoa untuk seseorang yang bahkan bukan keluarganya. Ketika Rani membaca gambar itu, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, campuran antara duka, kagum, dan rasa bersalah. Ia tahu, dunia luar akan menertawakan Dewi, menyebutnya bodoh, berdosa, mungkin gila. Tapi di matanya, Dewi adalah simbol keberanian yang paling suci. Keberanian untuk mencintai kehidupan ketika semua orang hanya menunggu kematian. Malam semakin larut. Rani duduk di mejanya, menatap surat-surat dari Dewi yang kini sudah menumpuk di laci. Ia membuka yang pertama lagi, membaca ulang baris awal. Saya tidak bisa melihat bintang. Lalu ia berbisik pelan. Tapi kau sendiri sudah menjadi bintang, Dewi. Bintang kecil di langit yang gelap. Dan di luar, hujan masih turun deras tapi lembut. Seolah langit pun sedang membaca surat-surat itu bersama mereka. Langit Semarang siang itu tampak berat dan muram. Awan tebal menggantung rendah di atas tembok lapas wanita Semarang. Seolah langit pun enggan menatap ke bawah. Di halaman depan, suara rantai besi beradu dengan gerbang. Di ruang dalam, langkah sepatu para petugas terdengar terburu, tapi tak satu pun yang berani bersuara keras. Semuanya tahu, badai bukan hanya datang dari langit, tapi juga dari atas, dari kantor pusat di Jakarta. Komandan Rani Wulandari berdiri di depan jendela kantornya. Tangannya menggenggam surat dari Direktorat Pemasyarakatan yang baru saja datang pagi itu. Tulisan di atas kertas itu singkat, dingin, dan tak punya hati. Segera lakukan tindakan pengamanan terhadap tahanan Dewi Kartikasari. Apabila diperlukan, pemindahan dapat dilakukan untuk mencegah kebocoran informasi dan gangguan keamanan. Ditjen Pemasyarakatan, Jakarta. Rani menatap huruf-huruf itu lama. Ia tahu maksud kalimat pemindahan bukan sekadar perpindahan tempat. Dalam bahasa birokrasi, kata itu bisa berarti apa saja termasuk penghilangan senyap. Ia menutup mata. Gambar bayi kecil di surat terakhir Dewi melintas di benaknya. Tidak, bisiknya, tidak di tanganku. Sementara itu, di ruang medis, Dr. Bagas Hermawan menatap grafik tekanan darah Dewi yang menurun perlahan. Kau terlalu lemah, Dewi, katanya pelan. Dewi tersenyum samar. Saya masih hidup, Dok. Dan selama saya hidup, anak ini juga. Bagas menghela napas. Kalau kau tidak istirahat cukup, kau bisa kehilangan keduanya. Dewi menatapnya dengan mata tenang yang sama seperti malam pertama ditemukan pingsan. Saya sudah kehilangan segalanya, Dok. Sekarang saya hanya punya satu hal, kesempatan menjadi ibu. Kalau itu pun hilang, saya tidak takut mati. Bagas menatap perempuan itu lama. Ia tahu tak ada argumen medis yang bisa mengalahkan tekad seperti itu. Ia menulis sesuatu di catatannya. Perlu pengawasan intensif, kondisi emosional stabil, motivasi tinggi. Lalu menatap langit-langit. Dalam hati, ia berdoa kecil sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan sejak berhenti dari rumah sakit militer. Sore menjelang. Rani berjalan cepat ke arah ruang kepala lapas. Agus Santoso membawa surat dari Jakarta di tangannya. Pak, ini bukan solusi.
katanya begitu memasuki ruangan. Agus menatapnya dingin. Kau pikir aku tidak tahu? Tapi ini perintah. Kalau aku menolak, aku dicopot. Kalau aku melawan, aku kehilangan segalanya. Dan kalau kita menurut? Tanya Rani. Nadanya bergetar. Kita akan jadi pembunuh, Pak. Bukan penegak hukum. Agus berdiri. Rani, aku sudah 30 tahun di sistem ini. Aku tahu kapan harus melawan dan kapan harus tunduk. Kau pikir dunia peduli dengan satu bayi di dalam penjara? Rani menggenggam surat itu erat-erat. Suaranya pelan tapi tajam. Kalau dunia tidak peduli, setidaknya seseorang harus mulai peduli. Suasana tegang. Dua manusia yang dulu bekerja dengan keyakinan sama kini berdiri di sisi berlawanan tembok hukum. Agus menatapnya lama, lalu duduk kembali. Kau bebas melakukan apapun yang kau mau, Rani. Tapi ingat, kalau semuanya jatuh, aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Malam itu, Rani kembali ke sel 7. Ia membawa selimut tambahan, termos air hangat, dan sebuah botol kecil berisi vitamin. Dewi sedang duduk. Matanya sayu, tapi tersenyum saat melihat Rani. Bu Komandan, kau datang lagi. Bagaimana tubuhmu? Masih bisa bernapas? Itu sudah cukup. Rani duduk di lantai, bersandar di dinding besi yang dingin. Dewi, aku ingin kau tahu sesuatu. Mungkin sebentar lagi mereka akan memindahkanmu. Dewi mengerutkan dahi. Memindahkan kemana? Rani menatapnya dalam. Aku tidak tahu. Tapi aku takut itu bukan pemindahan biasa. Perempuan itu terdiam, lalu mengelus perutnya. Kalau begitu, biarkan saya melahirkan sebelum mereka sempat melakukannya. Rani menatapnya tajam. Jangan bicara begitu, tapi Dewi tersenyum. Bu Rani, saya sudah hidup cukup lama dalam ketakutan. Sekarang, saya hanya ingin hidup dalam cinta. Kalau saya harus mati, biarlah setelah saya mendengar anak saya menangis. Air mata Rani menetes. Ia menggenggam tangan Dewi, erat-erat dari balik jeruji. Kalau kau melahirkan di sini, aku janji, aku akan memastikan bayi itu selamat. Keesokan paginya, Rani menemui Rika, petugas muda yang paling ia percayai. Rika, mulai malam ini, kau yang jaga blok isolasi. Tapi dengarkan baik-baik, tidak ada orang luar yang boleh masuk, tanpa izin langsung dariku. Rika tampak bingung. Termasuk kepala lapas, Bu? Rani menatapnya tajam. Termasuk siapapun. Kau paham? Rika menelan ludah, lalu mengangguk. Paham, Bu. Sebelum pergi, Rani menepuk bahunya. Kalau ada yang terjadi pada Dewi, jangan panggil siapapun kecuali aku dan Dokter Bagas. Ini penting, Rika. Nyawa sedang dipertaruhkan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk yang sunyi. Di satu sisi, kantor pusat menekan, meminta laporan cepat. Di sisi lain, Dewi semakin lemah, tapi bayi di rahimnya justru semakin kuat. Rani hidup di antara dua dunia, dunia seragam yang menuntut ketaatan, dan dunia nurani yang menjerit minta keberanian. Suatu malam, saat hujan kembali mengguyur, Rani menatap ke cermin di kamarnya. Seragamnya tergantung rapi, lambang negara bersinar di dada. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa seragam itu berat bukan karena bahan, tapi karena beban moral yang dikandungnya. Ia menyentuh pantulan wajahnya dan berbisik, kalau hukum buta pada kasih, maka malam ini aku akan jadi pelanggar. Tepat tengah malam, Rani kembali ke blok isolasi. Rika menunggunya dengan wajah cemas. Bu, tekanan darahnya turun lagi. Dokter Bagas sudah dipanggil. Rani berlari ke ruang medis. Hujan menetes dari atap membuat lantai licin. Dewi terbaring di ranjang. Wajahnya pucat tapi matanya masih terbuka. Bu Rani. Suaranya pelan. Janin saya masih bergerak. Rani menggenggam tangannya. Tenang Dewi. Kami di sini. Dokter Bagas memeriksa perutnya cepat, lalu menatap Rani. Dia mulai kontraksi awal, tapi terlalu dini. Kita tidak siap. Rani menatapnya tegas. Kalau harus lahir malam ini, kita akan melakukannya. Apapun yang terjadi, Bagas mengangguk. Baik, tapi tolong pastikan tak ada satupun orang luar tahu malam ini. Rani menatapnya dalam. Tidak akan ada yang tahu. Dan malam itu, di luar hujan turun semakin deras.
Di dalam ruang medis kecil yang hanya diterangi lampu darurat, seorang perempuan dengan vonis mati mulai berjuang melawan maut bukan untuk dirinya, tapi untuk kehidupan yang belum melihat dunia. Sementara di luar ruangan, Rani berdiri tegak, menjaga pintu dengan tangan bergetar, tahu bahwa malam ini, hukum tak lagi punya tempat di antara mereka. Yang tersisa hanyalah kemanusiaan. Hujan turun seperti tumpahan langit malam itu. Suara petir menggema dari kejauhan, memantul di dinding beton lapas wanita Semarang, menciptakan gaung seperti suara guntur yang tak mau berhenti. Air hujan mengalir deras di talang, menetes lewat atap seng yang tua. Setiap tetesnya seperti hitungan waktu menuju sesuatu yang tak terelakkan. Di dalam ruang medis, Dewi Kartikasari berbaring di ranjang besi sempit. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat pasi, tapi matanya tetap terbuka. Tangan kanannya mencengkeram spray, tangan kirinya mencari sesuatu sampai akhirnya menemukan tangan Komandan Rani Wulandari di sisi ranjang. "Bu Rani," suaranya hampir tak terdengar. "Kalau saya tak sempat melihat dia lahir, tolong katakan padanya. Saya mencintainya." Rani menunduk. Air matanya jatuh ke tangan Dewi. "Kau akan melihatnya, Dewi. Kau akan mendengarnya menangis. Aku janji." Dokter Bagas Hermawan sedang mempersiapkan alat seadanya. Sarung tangan steril, gunting, dan beberapa kain putih. Di luar, hujan begitu keras sampai-sampai suara langkah petugas lain tertelan oleh gemuruh air. "Kontraksinya semakin sering," katanya cepat. "Kita harus mulai sekarang. Listrik bisa mati kapan saja." Baru saja kata itu terucap. Lampu berkedip 2 kali, lalu gelap. Ruang medis tenggelam dalam kegelapan total. Hanya suara hujan, napas tergesa, dan detak jantung yang berkejaran di udara. Rika, yang berdiri di depan pintu, segera menyalakan senter kecil di ponselnya. Cahayanya bergetar, menyorot wajah tegang semua orang di ruangan itu. Rani mengambil napas dalam-dalam. "Bagas, teruskan." Aku pegang cahaya. Sinar senter menari di udara, bergoyang bersama bayangan tubuh Dewi yang berjuang melawan sakit. Keringat bercampur air mata menetes di pelipisnya. Ia menggigit bibir, suaranya pecah menjadi rintihan yang tertahan. "Tarik napas, dorong perlahan," kata Bagas tenang, meski suaranya nyaris tenggelam oleh guntur. Dewi mematuhi setiap perintah, tapi rasa sakit itu seperti gelombang datang berulang tanpa ampun. Rani menggenggam tangannya erat. "Aku di sini. Jangan takut." Dewi membuka mata, menatap wajah Rani yang berkeringat. "Terima kasih, sudah membuatku merasa hidup, Bu." Petir menyambar lagi. Ruangan berguncang. Bagas berteriak, "Sekarang, dorong kuat-kuat." Dewi menjerit, panjang dan pecah, bukan jeritan ketakutan, tapi jeritan hidup. Dan di tengah badai, di tengah jeruji besi dan dinding basah, terdengar suara kecil, tangisan. Tangisan pertama, nyaring, jernih, menembus semua suara hujan. Semua orang membeku. Rani menutup mulut, air matanya mengalir deras. Rika menatap dengan mata lebar, tak percaya bahwa di tempat seburuk ini, kehidupan bisa menang. Bagas tersenyum untuk pertama kalinya malam itu, lalu mengangkat bayi kecil itu tinggi-tinggi di bawah cahaya senter. "Perempuan," katanya perlahan. "Seorang bayi perempuan, sehat." Dewi terkulai di ranjang. Nafasnya terengah, tapi bibirnya membentuk senyum. "Anakku." Dia menangis. Rani menaruh bayi mungil itu di dada Dewi. Suara hujan masih berlanjut di luar, tapi bagi semua orang di ruangan itu, dunia mendadak sunyi. Tangisan kecil itu adalah musik paling indah yang pernah mereka dengar. Beberapa menit kemudian, listrik kembali menyala. Lampu neon menyinari ruangan kecil itu, memperlihatkan wajah-wajah yang masih basah oleh air mata dan keringat. Bayi itu sudah dibungkus kain putih, tubuhnya kecil, tangannya mengepal. Rani berdiri di samping ranjang, masih tak mampu berkata apa-apa. Dewi menatap bayinya. Suaranya nyaris berbisik. Namanya Anugerah. Karena dia satu-satunya hal indah yang pernah Tuhan beri padaku. Rani menunduk. Nama yang indah, Dewi. Bagas mencatat sesuatu di formulir. Bayi perempuan.
Lahir pukul 00.37 dini hari. Berat 2 kg 700 gram. Ia menatap Rani. Kita harus lapor besok pagi. Rani mengangguk, tapi suaranya rendah. Besok, bukan malam ini. Sementara mereka sibuk menenangkan Dewi dan bayi kecilnya. Di ruang kerja utama, Agus Santoso masih duduk di depan meja, menatap telepon yang belum berhenti berdering. 1, 2, 3 kali ia biarkan berdering, lalu diangkat. Ya Pak, saya tahu, kami sedang tangani. Tapi tolong, jangan kirim tim malam ini. Hujan masih deras. Suaranya berat, terdengar letih. Setelah sambungan ditutup, ia duduk lama dalam diam, lalu menatap foto keluarganya di dinding. Kalau hukum tak bisa memberi tempat bagi kehidupan, mungkin hukumlah yang perlu dikurung. Gumamnya pelan. Pagi menjelang. Hujan berhenti. Udara terasa bersih dan dingin. Rani keluar dari ruang medis dengan mata merah. Di tangannya, bayi kecil itu terbungkus kain putih. Ia berdiri di ambang pintu sel 7 tempat semua kisah ini bermula. Dewi sudah tertidur lemah. Wajahnya damai. Rani menatap bayi itu lama, lalu berbisik, "Selamat datang di dunia, Nak. Dunia ini kejam, tapi kau lahir dari cinta yang paling kuat yang pernah aku lihat." Rika berdiri di belakangnya, berbisik lirih. "Bu, apakah bayi ini akan tinggal di sini?" Rani menggeleng pelan. "Belum tahu. Tapi malam ini, biarlah dia tinggal dekat ibunya. Dunia bisa menunggu." Sinar pertama matahari menyelinap lewat celah jeruji, jatuh ke wajah kecil bayi itu. Ia berhenti menangis, membuka matanya perlahan sepasang mata bening, memantulkan cahaya lembut pagi. Dan di luar, burung-burung mulai berkicau di antara tetes hujan terakhir, seperti memberi salam kepada kehidupan baru yang lahir dari kegelapan. Di balik tembok, sistem hukum masih berdetak dingin. Tapi di ruangan kecil itu, untuk sesaat, kemanusiaan menang. Pagi itu, lapas wanita Semarang tampak berbeda. Hujan sudah berhenti, udara masih lembab, tapi sinar matahari pagi menembus sela awan, jatuh lembut ke halaman penjara yang biasanya muram. Tidak ada teriakan, tidak ada langkah tergesa, hanya suara burung dan bisik-bisik pelan yang menyebar cepat di antara para narapidana. Katanya, di sel 7, "Ya, aku dengar juga. Seorang bayi, lahir tengah malam. Bayi siapa? Bagaimana bisa?" Desas-desus itu menyebar seperti api kecil di padang rumput kering. Tidak ada yang berani bicara keras-keras, tapi setiap orang tahu sesuatu luar biasa baru saja terjadi di tempat yang paling tak mungkin. Malam kemarin, keajaiban kecil lahir di tengah dunia besi. Di ruang medis, Dewi Kartikasari berbaring lemah. Matanya sayu tapi bibirnya tersenyum. Bayi mungilnya, yang ia beri nama Anugerah, tidur di dadanya. Rani duduk di samping ranjang, masih memakai seragam tapi tanpa topi dan tanpa ekspresi resmi. Hanya wajah seorang perempuan yang lelah tapi damai. "Dia cantik sekali," bisik Rani. Dewi menatap anaknya, jemarinya menyentuh pipi mungil itu. Dia tenang, seperti sedang tahu bahwa dunia di sekelilingnya tidak bersahabat. Tapi dia tidak takut. Rani tersenyum samar. "Kau tahu, semua orang di sini diam-diam membicarakanmu. Mereka bilang kau wanita ajaib." Dewi menggeleng pelan. "Saya bukan ajaib, Bu. Saya hanya tidak menyerah." Namun, di tempat lain, keajaiban itu mulai menimbulkan badai baru. Di ruang kepala lapas, Agus Santoso menatap layar ponsel dengan wajah tegang. Di media sosial, sebuah akun anonim sudah menulis, "Sumber internal. Seorang narapidana isolasi di lapas wanita Semarang melahirkan bayi misterius. Tidak ada kontak laki-laki selama 1 tahun. Bagaimana mungkin?" Komentar bermunculan. Ada yang menyebut ini keajaiban Tuhan. Ada yang menuduh pelecehan di dalam penjara. Ada juga yang mencibir bahwa sistem keamanan Indonesia hanya kedok rapuh. Agus mengusap wajahnya keras. Astaga, bagaimana bisa bocor secepat ini? Stafnya hanya menunduk. Tak ada jawaban. Rani masuk dengan langkah cepat, membawa map berisi laporan medis. "Pak, kita harus siap. Media akan datang. Aku baru dapat kabar. Kepala Direktorat mau kirim tim inspeksi dari Jakarta."
Agus menatapnya dengan mata berat. Kau tahu apa artinya itu, Rani? Mereka tak akan datang untuk menolong. Mereka datang untuk mencari kambing hitam. Rani menatapnya dalam. Kalau mereka butuh kambing hitam, biar aku yang jadi. Tapi jangan ganggu Dewi dan bayinya. Agus menggeleng. Kau pikir mereka akan berhenti di situ? Begitu berita ini meledak, semua orang akan berebut untuk menjadikannya simbol. Simbol dosa, simbol keajaiban, simbol politik apapun. Tapi bukan manusia. Ia melempar map ke meja. Frustrasi. Tuhan, dunia ini gila. Sementara itu, di ruang kecil yang kini dijaga dua petugas perempuan, Dewi menatap anaknya yang tidur tenang. Ia tahu sesuatu sedang terjadi di luar. Ia bisa merasakannya dari tatapan petugas yang datang dan pergi dengan wajah tegang. Tapi ia tidak peduli. Untuknya, dunia hanyalah sejauh napas bayi yang di dadanya. Rani masuk pelan, membawa susu hangat dan selimut baru. Bagaimana rasanya jadi ibu, Dewi? Dewi tersenyum lembut. Seperti berdiri di antara dua dunia, Bu. Dunia yang membenciku, dan dunia kecil yang baru lahir ini yang belum tahu apa-apa. Ia berhenti sejenak, suaranya bergetar. Saya hanya takut kalau mereka akan memisahkan kami. Rani menatapnya dalam, menelan rasa sesak di tenggorokan. Selama aku di sini, tak ada yang akan menyentuh kalian. Dewi menatap Rani lama, lalu tersenyum samar. Bu Rani, saya tahu ibu kuat, tapi sistem ini lebih kuat dari hati manusia. Kata-kata itu menancap di hati Rani seperti duri. Siang menjelang. Sebuah mobil hitam berhenti di depan gerbang lapas. Dari dalam keluar 3 orang, 2 pejabat berjas abu-abu dan 1 perwira berpangkat tinggi. Petugas berbaris menyambut, wajah mereka tegang. Agus melangkah ke depan, memberi hormat. Selamat datang, Bapak. Perwira itu menatapnya dingin. Kami tidak ingin kejadian ini jadi bahan tertawaan nasional, Pak Agus. Kami ingin tahu, bagaimana mungkin seorang tahanan di sel isolasi bisa hamil dan melahirkan tanpa kontak laki-laki? Agus menelan ludah. Kami punya hasil pemeriksaan DNA, Pak. Kasus ini sudah dijelaskan. Tidak ada pelanggaran fisik. Penjelasan tidak cukup. Potong pejabat itu tajam. Kami butuh tanggung jawab. Rani, yang berdiri di sisi ruangan, menggenggam jemarinya kuat-kuat. Ia tahu, saat itu, yang dimaksud tanggung jawab adalah pengorbanan. Seseorang harus jatuh agar sistem terlihat bersih. Malamnya, setelah rapat panjang, Rani duduk sendiri di halaman belakang. Angin malam membawa aroma tanah basah dan sisa hujan. Ia menatap langit yang mulai jernih. Di antara awan, beberapa bintang muncul malu-malu. Ia teringat surat Dewi yang pertama. Saya tidak bisa melihat bintang. Rani menatap langit lama, lalu tersenyum pahit. Sekarang Dewi, bintangnya sudah lahir. Di ruang medis, bayi kecil itu menggeliat. Tangannya mengepal, mulut mungilnya terbuka mencari ibunya. Dewi membuka mata, memandang wajah kecil itu. Suara hujan sudah tak ada, tapi di dalam dirinya masih ada ribuan suara-suara takut, suara harapan, dan satu suara yang paling ia yakini. Kehidupan sudah menang, meski hanya untuk sementara. Ia menatap bayi itu dengan mata penuh cinta dan berbisik. Kalau nanti ibu pergi, jangan takut, Nak. Karena selama ibu hidup, ibu sudah sempat melihatmu bernapas. Dan di luar, tanpa mereka tahu, kamera berita mulai menyiapkan siaran pertama. Kisah tak terduga dari balik jeruji. Seorang wanita terpidana mati melahirkan bayi sehat di dalam lapas. Keajaiban atau kelalaian. Pagi itu, lapas wanita Semarang terasa seperti berada di bawah mikroskop. Gerbang depan dijaga ketat. Mobil-mobil hitam berlogo Kementerian Parkir berderet. Di luar, puluhan wartawan berdiri dengan kamera dan mikrofon. Berteriak mencoba menembus barisan petugas. Apakah benar ada bayi lahir di sel isolasi? Apakah ini bukti pelanggaran keamanan? Siapa ayah bayi itu? Suara bising itu menembus sampai ke ruang tengah. Petugas berjalan cepat, menunduk, menutup wajah. Mereka tak pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya. Bagi dunia luar, lapas kini bukan lagi tempat hukuman tapi panggung moral dan politik. Di ruang kerja utamanya, Kepala Lapas Agus Santoso duduk di depan meja besar dengan wajah letih.
Di seberangnya, 3 pejabat pusat sedang memeriksa berkas-berkas. Ini memalukan, ujar salah satunya dengan nada dingin. Negara ini sedang dipertanyakan. Apa fungsi sistem keamanan kalau seorang narapidana bisa hamil dan melahirkan tanpa diketahui? Agus menunduk. Kami sudah temukan semua bukti teknis, Pak. Tidak ada pelanggaran kontak fisik. Hasil DNA sudah cocok. Ini bukan perkosaan. Bukan itu intinya, potong pejabat lain. Intinya, dunia sedang menertawakan kita. Mereka menyebut ini mukjizat lapas Semarang. Lihat berita pagi ini. Ia menaruh koran di meja. Judul besar di halaman utama berbunyi, Bayi dari sel mati. Keajaiban atau aib. Rani berdiri di sudut ruangan. Diam. Kata-kata itu seperti pisau yang berputar di dalam dadanya. Jadi apa rekomendasi Bapak? Tanya Agus pelan. Pejabat yang paling tua menjawab tanpa ekspresi. Pisahkan bayi dari ibunya. Kirim bayi itu ke panti sosial di bawah pengawasan negara. Dan perempuan itu harus kembali ke status hukum semula terpidana mati. Tanpa pengecualian. Rani terangkat dari tempatnya. Tidak. Semua kepala menoleh. Rani melangkah maju. Suaranya bergetar tapi tegas. Anak itu baru lahir semalam. Ia butuh ibunya. Bukan sistem yang dingin. Dewi masih menyusui. Kalau bayi itu diambil sekarang, dia tidak akan bertahan. Salah satu pejabat menatapnya sinis. Komandan, ini bukan masalah perasaan. Ini masalah citra negara. Negara tidak akan runtuh karena seorang ibu menyusui. Jawab Rani tajam. Tapi negara akan kehilangan jiwanya kalau membiarkan bayi yang baru lahir dipisahkan dari ibunya demi menjaga citra. Ruangan hening. Agus menutup mata, tangannya di atas meja. Ia tahu, Rani baru saja menyeberang garis yang tidak bisa ia kembali lagi. Sore harinya, di ruang medis, Dewi masih lemah tapi sadar. Bayi kecilnya tidur di pelukannya, napasnya lembut, sesekali mengeluarkan suara kecil. Rani duduk di sampingnya, menatap wajah itu lama-lama. Dewi, ada sesuatu yang harus kau tahu, katanya akhirnya. Perempuan itu membuka mata. Mereka ingin memisahkan kami, ya? Rani terdiam. Dewi tersenyum pahit. Saya tahu. Dunia selalu takut pada sesuatu yang lahir dari tempat gelap. Rani menggenggam tangannya. Aku sedang berjuang, Dewi. Tapi kalau mereka memaksa, Dewi memotongnya pelan. Kalau mereka datang untuk mengambilnya, jangan melawan. Jangan korbankan hidupmu untuk saya. Rani menatapnya tak percaya. Kau minta aku diam saat mereka mengambil anakmu? Dewi menatapnya dengan mata jernih. Saya tidak ingin anak saya tumbuh dikelilingi jeruji. Kalau dunia luar lebih kejam, biarlah dia belajar dari awal. Tapi saya ingin satu hal. Pastikan dia diberi nama, Bu. Jangan biarkan dia menjadi nomor di catatan negara. Rani menunduk, air mata jatuh. Aku janji Dewi, aku akan pastikan dia punya nama. Dan nama itu berarti hidup. Beberapa jam kemudian, sebuah mobil kementerian masuk ke halaman. 2 petugas sosial perempuan turun dengan boks bayi steril dan selimut. Agus berjalan pelan ke ruang medis, diikuti Rani dan Dokter Bagas. Udara di dalam ruangan seperti membeku. Dewi duduk lemah di ranjang, memeluk bayi kecilnya erat. Bu Dewi, kami harus membawa bayi ini untuk pemeriksaan dan perawatan, kata salah satu petugas sosial dengan suara lembut tapi formal. Dewi menatap mereka lama. Lalu dengan tangan gemetar, ia mencium dahi anaknya. Anakku, dunia tidak akan mengenal ibumu, tapi ibumu mengenalmu. Itu sudah cukup. Bayi itu mulai menangis ketika tangan petugas menyentuhnya. Rani berdiri kaku, napasnya tercekat. Setiap tangisan bayi itu seperti cabikan di dalam dadanya. Dewi menatap Rani dengan mata yang berair. Jaga dia, Bu. Kalau suatu hari dia mencariku, katakan padanya, ibunya tidak pernah menyerah. Rani mengangguk, bibirnya gemetar. Aku janji. Mobil itu melaju keluar lapas, meninggalkan jejak basah di tanah. Bayi kecil itu menangis di dalam kotak putih. Sementara langit Semarang mulai gelap lagi. Di dalam sel, Dewi terbaring diam. Wajahnya menatap ke langit-langit. Rani berdiri di luar sel, menatap lewat celah jeruji.
Mereka berdua tidak berkata apa-apa. Tapi di antara mereka, ada ikatan yang tak bisa dihapus oleh hukum manapun. Ikatan dua perempuan yang sama-sama kehilangan sesuatu yang mereka cintai karena dunia tidak tahu cara mencintai dengan benar. Malam itu, Rani menulis laporan resmi untuk kementerian. Nama bayi, Anugrah Kartika Dewi. Kondisi, sehat. Dibawa ke panti sosial Kendal untuk perawatan lanjutan. Catatan tambahan tidak resmi. Dunia telah kehilangan sesuatu malam ini. Ia menutup map itu, menatap keluar jendela. Hujan turun lagi seperti setiap kali hidup di tempat itu berubah. Dan di kejauhan, suara petir bergema. Tapi bagi Rani, yang ia dengar hanyalah gema tangisan bayi yang meninggalkan penjara tangisan yang akan menghantuinya selamanya. 2 minggu telah berlalu sejak bayi kecil itu dibawa keluar dari lapas wanita Semarang. Namun, bagi Komandan Rani Wulandari, waktu seolah berhenti di malam itu malam ketika tangisan terakhir bayi itu memudar di balik suara mesin mobil kementerian. Setiap kali angin malam berhembus melewati koridor, ia merasa seperti mendengar suara yang sama, tangis lirih yang menembus baja dan waktu. Di meja kerjanya, Rani duduk dengan map terbuka. Laporan medis, surat resmi dari kementerian. Semua tertulis rapi, dingin, tanpa emosi. Di atas lembar terakhir, ia menulis kalimat kecil dengan pensil. Anugrah Kartika Dewi masih hidup di luar. Tapi di sini, dunia membusuk tanpa dia. Ia menatap tulisan itu lama, sebelum melipatnya dan menyimpannya di laci terdalam. Di atas meja, foto Dewi bersama bayinya, satu-satunya foto yang diambil diam-diam oleh Rika malam kelahiran itu, tergeletak seperti luka terbuka. Di sisi lain, di blok isolasi, Dewi Kartikasari seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Tubuhnya semakin kurus, matanya kosong, rambutnya mulai memutih di ujung. Setiap pagi, ia duduk di ranjang beton, menatap dinding tanpa ekspresi. Tak ada lagi senyum, tak ada lagi doa. Hanya keheningan. Petugas yang mengantar makanan kadang mendengar gumam pelan darinya. Dia menangis semalam. Aku mendengarnya, padahal tidak ada apa-apa, hanya suara rantai besi yang beradu. Rani tahu, batin Dewi perlahan hancur. Suatu sore, Rani memutuskan melanggar batas lagi. Ia menyelinap ke ruang arsip kementerian di kantor pusat Semarang, mencari data panti sosial tempat bayi itu dibawa. Puluhan berkas disusun rapi, semua dengan cap rahasia negara. Ia membuka satu map berwarna biru. Nama, Anugrah Kartika Dewi. Umur, 2 minggu. Lokasi, Panti Sosial Kendal, unit anak terlantar. Ia menghela napas lega. Masih di Jawa Tengah, bisiknya. Namun di bawah catatan itu, ada kalimat tambahan yang membuatnya menggigil. Status, sedang dalam proses adopsi tertutup oleh pihak keluarga pejabat tinggi. Identitas dirahasiakan. Rani terdiam, dadanya sesak. Ia tahu artinya. Bayi itu tidak akan pernah kembali ke ibunya. Ia akan tumbuh dengan nama baru. Tanpa tahu siapa yang melahirkannya. Tanpa tahu kisah luar biasa yang membawanya ke dunia. Ia menutup map itu dengan tangan gemetar. Matanya basah. Bukan hanya karena sedih, tapi karena marah. Marah pada dunia yang begitu mudah menghapus asal-usul seseorang demi menjaga reputasi. Malam itu, Rani kembali ke lapas. Ia berjalan ke blok isolasi, menatap pintu sel 7 lama sekali. Dewi masih duduk di ranjang, matanya menatap kosong ke dinding. Dewi, Rani memanggil pelan. Tak ada respons, hanya dengusan napas lemah. Rani melangkah mendekat, duduk di lantai, sejajar dengan pandangan Dewi. Aku tahu di mana anakmu sekarang, katanya perlahan. Dewi menoleh, tatapannya kosong. Dia baik-baik saja? Ya, jawab Rani dengan suara serak. Dia di panti sosial, dijaga dengan baik. Tapi, ada kemungkinan dia akan diadopsi. Dewi menunduk lama, kedua tangannya menutupi wajah. Kalau begitu, dia akan punya hidup yang lebih baik, katanya lirih. Itu yang saya mau. Lalu suaranya berubah pelan, nyaris tak terdengar. Tapi saya ingin memeluknya sekali saja, Bu Rani. Sekali saja sebelum mati. Rani menatapnya lama,
Hatinya hancur. Ia ingin berjanji, tapi lidahnya keluh. Karena ia tahu, sistem tidak akan pernah mengizinkan itu terjadi. 3 hari kemudian, surat dari Jakarta tiba. Sebuah amplop coklat dengan stempel merah. Rahasia negara. Pelaksanaan eksekusi terpidana Dewi Kartikasari. Tanggal tertera, 3 Juni 2024, pukul 00.30 WIB. Rani membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Tulisan di dalamnya kaku dan tanpa rasa. Perintah eksekusi ditetapkan sesuai keputusan pengadilan. Tidak ada alasan penundaan lebih lanjut. Persiapkan tahanan, koordinasi dengan kejaksaan, dan laporkan pelaksanaan secara tertutup. Ia menatap tanggal itu lama, seolah angka-angka itu adalah vonis untuk dirinya sendiri. Air matanya jatuh ke kertas, membentuk noda kecil yang menyebar seperti luka. Malamnya, Rani pergi ke sel Dewi. Ia membawa selembar kertas dan pulpen. "Dewi, aku ingin kau menulis sesuatu," katanya perlahan. "Sesuatu untuk anakmu." Dewi memandangnya lama. "Untuk apa, Bu?" "Untuk masa depan. Supaya dia tahu siapa ibunya." Dewi tersenyum samar. Ia mengambil pulpen dengan tangan gemetar dan mulai menulis di atas kertas lusuh itu. "Anakku, jika suatu hari kau membaca ini, mungkin ibumu sudah lama tiada. Tapi ketahuilah, kau lahir bukan dari dosa, tapi dari harapan. Dunia menganggap ibumu berdosa karena memilih hidup di tempat yang tak seharusnya. Tapi ibumu hanya ingin satu hal, agar kau bisa bernapas di dunia ini. Jangan benci siapapun, jangan takut menjadi baik meski dunia jahat, karena kau adalah bukti bahwa cinta bisa lahir bahkan di tempat yang paling gelap." Rani menggenggam surat itu erat. "Aku akan menjaganya." Dewi menatapnya lembut. "Terima kasih, Bu. Kalau nanti waktunya tiba, jangan menangis. Saya sudah tenang. Saya pernah menjadi seorang ibu, meski hanya sebentar." Malam-malam berikutnya, lapas kembali sunyi. Tak ada lagi suara bayi, tak ada lagi harapan yang bergema di blok isolasi. Tapi di ruangan kecilnya, Rani duduk di bawah cahaya redup, menatap surat Dewi, dan berjanji pada dirinya sendiri. Kalau dunia menolak mendengar kisahnya, aku akan memastikan seseorang di luar sana tahu kebenarannya. Ia menatap langit malam melalui jendela kecil di atas mejanya. Langit gelap, tapi satu bintang muncul di ujung utara berkelip pelan. Rani tersenyum. "Dewi, anakmu masih hidup. Dan aku tidak akan membiarkan dunia melupakannya." Langit Semarang kelabu sejak sore. Awan berat menggantung rendah, dan udara lembab merayap ke dalam setiap celah dinding lapas wanita Semarang. Di blok isolasi, lampu neon menyala temaram. Petugas berjalan lebih pelan dari biasanya. Tak seorang pun ingin berkata. Terlalu keras malam itu. Mereka tahu apa yang akan terjadi, dan semua berharap waktu bisa berhenti sebelum tengah malam. Di sel nomor 7, Dewi Kartikasari duduk bersila di atas ranjang. Ia sudah mandi, mengenakan pakaian putih sederhana yang disiapkan petugas medis. Rambutnya diikat rapi. Di hadapannya, di atas meja kecil, terlipat rapi selembar kertas surat terakhirnya. Ia memandangi kertas itu lama, lalu menyentuh perutnya yang kini sudah kempis, seolah masih mencari denyut kecil yang dulu pernah menghidupinya. "Bu Rani." Suaranya lembut ketika Komandan Rani Wulandari melangkah masuk. Rani berdiri di ambang pintu. Seragamnya tampak terlalu berat untuk tubuhnya malam itu. "Sudah siap?" tanyanya pelan. Dewi tersenyum tipis. "Saya sudah siap sejak malam bayi saya lahir. Yang sulit itu bukan mati, Bu. Yang sulit adalah meninggalkan sesuatu yang masih hidup." Rani duduk di bangku kecil dekat ranjang. Di tangannya, ia membawa kalung kecil liontin berbentuk daun yang terbuat dari perak buram. "Ini untukmu," katanya, menaruh kalung itu di meja. Dewi menatapnya heran. "Apa ini, Bu?" "Liontin dari ibuku," jawab Rani. "Aku ingin kau membawanya. Kalau ada dunia setelah kematian, mungkin ibuku bisa menemanimu di sana." Dewi tersenyum lembut, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Bu. Dunia ini tak selalu jahat, ternyata." Tepat pukul 11 malam, suara langkah bergema di lorong. 4 petugas datang,
diikuti DR Bagas dan perwakilan kejaksaan. Udara di dalam lapas seperti berhenti mengalir. Rani berdiri, menatap mereka satu persatu. Semua sudah siap. Agus Santoso mengangguk pelan. Wajahnya kaku. Sesuai prosedur, pelaksanaan dimulai pukul 00.30. Kami hanya menjalankan perintah, Komandan. Rani menatapnya tajam. Kadang saya lupa. Perintah itu lebih berat dari dosa. Agus tak menjawab, hanya menunduk. Dewi berdiri perlahan. Tangannya gemetar. Tapi langkahnya mantap. Ia menatap semua orang di sekitarnya. Terima kasih, karena sudah memperlakukan saya sebagai manusia di akhir hidup saya. Rika, petugas muda, menahan air mata. Ia tak berani bicara. Koridor menuju ruang eksekusi terasa panjang malam itu. Langkah-langkah mereka bergema di antara dinding basah. Rani berjalan di samping Dewi, tanpa berkata sepatah pun. Hanya suara rantai halus dari gelang besi di pergelangan tangan Dewi yang terdengar. Setiap bunyinya seperti detak waktu yang menuju akhir. Sesampainya di ruang eksekusi, Dewi duduk di kursi kayu. Ia tidak menolak, tidak menangis. Di wajahnya hanya ada ketenangan yang sulit dijelaskan seperti seseorang yang sudah menyeberang ke sisi lain, jauh sebelum tubuhnya benar-benar pergi. Apakah ada pesan terakhir? Tanya Agus pelan. Dewi mengangguk. Tolong sampaikan pada siapapun yang masih mau mendengar bahwa saya tidak mati karena hukum. Saya mati karena cinta saya terlalu besar untuk dunia sekecil ini. Ia berhenti sejenak, lalu menatap Rani. Dan tolong, pastikan anak saya tahu, ibunya pernah tersenyum saat melahirkannya. Rani tak sanggup menjawab. Air matanya jatuh, tapi ia tidak menyekanya. Ia tahu, dalam hidupnya yang panjang sebagai petugas, ia tidak akan pernah melihat keberanian seperti ini lagi. Pukul 0 kukak sivis. Hujan turun, deras, mengetuk genteng seperti ribuan jari yang tak sabar. Angin menerobos celah jendela, membuat lampu bergoyang. DR Bagas memeriksa tekanan darah terakhir. Stabil, katanya lirih. Rani berdiri di belakang Dewi. Berdoa tanpa suara. Dan tepat pukul 00.30, dunia berhenti sejenak. Suara hujan hilang. Waktu berhenti berdetak. Semua orang di ruangan itu menunduk. Tak ada jeritan, tak ada perlawanan. Hanya diam dan ketenangan. Beberapa menit kemudian, Bagas menunduk. Suaranya bergetar. Selesai. Pukul 00.33. Rani menutup matanya. Air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia mendekat, memegang tangan Dewi yang kini kaku, tapi masih hangat. Terima kasih, Dewi, bisiknya. Kau mengajarkan aku bahwa cinta bisa lahir bahkan di tempat di mana semua orang berhenti percaya. Ia menatap wajah Dewi terakhir kali tenang, damai, seperti tertidur dengan mimpi yang indah. Hujan di luar semakin deras. Tapi bagi Rani, itu bukan hujan, itu langit yang menangis untuk seorang ibu. Beberapa jam kemudian, sebelum fajar, Rani mengantar jenazah Dewi ke mobil ambulans. Tak ada keluarga yang datang, tak ada doa dari luar. Hanya Rani, Rika, dan Dokter Bagas yang berdiri dalam diam. Ketika peti kayu ditutup, Rani menaruh liontin perak itu di atas dada Dewi, lalu menepuknya pelan. Sekarang kau bebas, katanya perlahan. Mobil bergerak perlahan meninggalkan lapas. Rani berdiri di bawah hujan, menatap lampu merah kendaraan itu sampai hilang di tikungan. Ketika akhirnya hanya tersisa suara rintik, ia berbisik pada dirinya sendiri. Dia mati dalam damai, tapi kisahnya belum berakhir. Malam itu, sebelum pulang, Rani membuka laci meja kerjanya. Ia mengambil surat Dewi yang ditulis untuk anaknya, surat yang ia janji akan jaga. Ia membungkusnya dengan kain putih dan menulis di atasnya, "Untuk Anugerah Kartika Dewi, dari ibumu." Ia menatap amplop itu lama. "Entah kapan kau akan membacanya, nak," katanya pelan. "Tapi kalau suatu hari kau mencari asalmu, carilah bintang yang paling redup, karena di sanalah ibumu tersenyum untukmu." Ia mematikan lampu ruangannya, lalu berjalan pelan keluar. Langit Semarang masih menangis. Tapi di tengah gelap itu, Rani tahu satu hal. Ada kehidupan yang pernah menantang maut.
Dan malam ini, ia berjanji untuk menjaganya. 7 tahun telah berlalu. Musim kemarau baru saja datang di Yogyakarta. Pohon trembesi di tepi jalan menjatuhkan daun-daun kering ke trotoar, dan matahari sore menyinari atap rumah kecil di ujung kampung Suryo di Ningratan tempat Rani Wulandari kini tinggal sendirian. Ia telah pensiun 3 tahun lalu. Seragamnya tersimpan rapi di lemari, bersama semua surat, foto, dan kenangan dari masa tugasnya. Setiap sore, ia duduk di kursi bambu di teras rumah, menatap langit barat yang berwarna oranye, dan seperti 7 tahun terakhir, pikirannya selalu kembali ke satu nama, Anugerah Kartika Dewi. Ia memegang amplop lusuh, yang selalu ia bawa kemanapun surat terakhir Dewi untuk anaknya. Kertasnya sudah menguning, tinta mulai pudar, tapi setiap huruf di dalamnya masih menyalakan sesuatu di dadanya. Kadang ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah anak itu masih hidup? Apakah ia tahu dari mana ia berasal? Dan setiap kali angin sore bertiup, ia merasa seperti mendengar jawaban samar, "Ya, Bu Rani, aku masih di sini." Suatu hari di awal Agustus, seorang mantan petugas lapas, Rika, datang berkunjung. Perempuan muda itu kini sudah menikah, membawa serta 2 anak kecil yang berlarian di halaman. Mereka minum teh jahe di teras, berbicara pelan tentang masa lalu yang masih melekat di ingatan. "Bu Rani," kata Rika setelah lama diam, "saya dengar panti sosial Kendal sudah ditutup. Anaknya dipindahkan ke yayasan baru di Magelang. Saya lihat berita, ada satu anak perempuan, namanya sama dengan anak itu." Rani menatapnya, mata tuanya bergetar. "Anugerah?" Rika mengangguk. "Iya, Bu. Sekarang dia kira-kira 7 tahun. Saya lihat fotonya di berita. Dia menang lomba baca puisi Hari Anak Nasional. Henry." Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, kalimat puisinya persis seperti yang pernah dikatakan almarhumah Dewi. "Aku lahir bukan dari dosa, tapi dari harapan." Cangkir di tangan Rani hampir terjatuh. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Dia mengingatnya, bisiknya. Dia membawa kata ibunya. Minggu berikutnya, Rani melakukan perjalanan ke Magelang. Ia naik bus pagi, membawa tas kecil berisi pakaian dan satu amplop putih surat yang selama ini ia simpan. Perjalanan 3 jam terasa seperti menyeberangi masa lalu. Setiap kilometer membawa kembali wajah Dewi, suara bayi menangis, dan hujan malam eksekusi. Panti sosial itu terletak di pinggiran kota, di atas bukit kecil yang menghadap sawah luas. Bangunannya bersih, dicat biru muda, dengan halaman penuh bunga kertas. Rani berdiri di depan gerbang, menarik napas dalam-dalam sebelum melangkah masuk. Seorang pengurus perempuan menyambutnya dengan ramah. "Selamat datang, Ibu. Apa yang bisa kami bantu?" "Saya mencari seorang anak, namanya Anugerah Kartika Dewi," jawab Rani pelan. Petugas itu berpikir sejenak, lalu tersenyum. "Oh, Anugerah, anak yang pandai membaca puisi itu ya. Dia ada di taman belakang, sedang belajar." Rani berjalan melewati lorong panjang menuju taman. Di bawah pohon flamboyan, seorang gadis kecil duduk di bangku kayu, membaca keras-keras dari buku tipis yang sudah lusuh. Suaranya bening, matanya hidup, rambutnya hitam lebat terikat pita putih. Rani berhenti beberapa meter di belakangnya. Dadanya bergetar. Gadis itu berumur 7 tahun dan mata itu persis seperti mata Dewi. Rani mendekat perlahan. "Namamu Anugerah?" tanyanya lembut. Anak itu menoleh, menatap wajah perempuan tua itu. "Iya, Nek. Ibu siapa?" Rani tersenyum samar. "Aku hanya seseorang yang mengenal ibumu." Anugerah menatapnya penasaran. "Ibu saya? Semua orang bilang saya tidak punya ibu. Saya cuma ditemukan di panti." Rani menunduk, suaranya nyaris bergetar. "Kau punya ibu, Nak. Perempuan yang sangat berani. Dia melahirkanmu di tempat yang tidak seharusnya, tapi dia melakukannya karena cinta." Gadis kecil itu terdiam, lalu bertanya, "Ibu itu masih hidup?" Rani menatap matanya dalam-dalam. "Tidak, Nak, tapi dia hidup di dalam kamu." Rani mengeluarkan amplop putih dari tasnya. "Ini surat dari ibumu. Dia menulisnya untukmu sebelum pergi." Anugerah menerima amplop itu dengan tangan kecilnya.
menatapnya lama, lalu memeluknya ke dada. Aku boleh bahkan, Nek? Boleh. Tapi nanti, ketika kau siap, matahari mulai turun di balik bukit. Angin membawa bau tanah basah dari sawah. Rani duduk di bangku taman, sementara Anugrah berlari-lari kecil di antara bunga flamboyan. Sesekali ia berhenti, menatap langit, lalu berkata pelan, "Nek, ibu saya pasti suka warna langit sore ini." Rani menatapnya, bibirnya gemetar. "Iya nak, ibumu selalu mencintai senja." Dia bilang, "Senja itu waktu di mana surga dan dunia bertemu." Anugrah tersenyum, lalu berlari ke pelukan Rani. Perempuan tua itu menahan air mata, memeluk anak itu erat. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, hatinya tenang. Sebelum pamit, Rani berpesan kepada pengurus panti, kalau suatu hari anak ini bertanya lebih dalam tentang asalnya, biarkan dia tahu semuanya. Jangan sembunyikan kebenaran. Petugas itu mengangguk hormat. "Kami akan jaga dia sebaik mungkin, Bu." Di gerbang, Rani menatap sekali lagi ke arah taman. Anugrah masih berdiri di bawah pohon flamboyan, melambaikan tangan kecilnya sambil memegang surat putih di dada. "Selamat tinggal, Nek," katanya ceria. Rani tersenyum, air matanya jatuh di pipi. "Selamat tinggal, Nak. Dunia ini beruntung memilikimu." Sore itu, bus melaju menuruni bukit. Langit Magelang berubah jingga keemasan, dan di cakrawala, satu bintang muncul lebih cepat dari biasanya. Rani menatapnya dari jendela, lalu berbisik, "Dewi, anakmu tumbuh dengan baik. Kau menang, sayang. Kau sudah mengalahkan dunia." Bus terus melaju, membawa Rani pulang ke Yogyakarta. Di dadanya, untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa damai. Karena akhirnya ia tahu cinta. Meski lahir dari tempat tergelap, tetap bisa menemukan jalannya pulang ke cahaya.